Mengikuti pengingat seorang sarjana, sinar dingin melintasi langsung di antara kerumunan, membunuh Qin Yichen secara langsung. Hampir tanpa sadar, Qin Yichen melotot. Merusak. Ledakan. Han Mang meledak 10 langkah di depan Qin Yichen. Saat berikutnya, Qin Yichen bergegas keluar dari asap yang mengepul, masih acuh tak acuh seperti sebelumnya, dengan pakaiannya yang tertiup angin, membuat suara. Qin Yichen memandang ke depannya dengan acuh tak acuh, dan saat dia menjadi tenang di sini, aura ketidakpedulian dan pembenaran diri tiba-tiba muncul. Saat mata Qin Yichen menyapu kerumunan, pada akhirnya, dia melihat orang-orang mundur di antara yang terinfeksi. Qin Yichen meremas tinjunya. Biarkan aku mulai denganmu. Biarkan aku melihat berapa banyak yang telah dicuri Athena dariku. Qin Yichen tidak puas dengan Athena, tetapi sekarang dia dinyalakan oleh orang yang terinfeksi ini. Dia tidak bisa lagi menekannya. Pada tahun lalu, Athena telah mengikuti Qin Yichen langkah demi langkah, menjadi pengawal yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tampaknya dia melindungi Qin Yichen, tetapi pada dasarnya, baik Zeus dan Athena belajar dari Qin Yichen. Sekarang, Qin Yichen kesal ketika dia melihat bahwa Athena diam-diam mempelajari taktik terbaru dari kuil penguasa cahaya. Qin Yichen berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan Athena. Apakah Anda perlu mencuri sesuatu seperti ini? Jika kamu benar-benar ingin berteman, belajar saja dari Ares, Dewa Perang, dan tanyakan langsung padaku. Athena tidak menganggap Qin Yichen sebagai teman begitu banyak, dan Qin Yichen tidak puas pada awalnya, dan sekarang bahkan lebih kesal. Di antara anak-anak buku yang menunggu untuk bertarung di belakang medan perang, Athena tiba-tiba merasakan kebencian. Tapi itu hanya sesaat. Athena sedikit mengernyit, menyapu bidang bintang, dan tidak menemukan jejak Qin Yichen. Apakah itu ilusi? Athena menundukkan kepalanya, dan di matanya, ada emosi yang ditulis dengan jelas yang benar-benar berbeda dari masa lalu, dengan keraguan, kebingungan, dan sedikit kelembutan. Para sarjana mendengarkan. Jika para sarjana tidak melawan, kami akan menjadi yang berikutnya pergi ke medan perang. Sekarang kami telah mengirim sementara seseorang untuk menjelaskan persyaratan medan perang kepada Anda. Dengarkan baik-baik, mungkin itu akan menyelamatkan hidup Anda. Athena menggelengkan kepalanya dan mengambil pikirannya kembali. Dengarkan baik-baik penjelasan seorang sarjana di Fabel. Pada saat ini, semua anak buku tiba-tiba bersorak, dan Athena buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka berdiri di posisi yang sangat rendah, dan mereka bisa melihat 13 sarjana bergegas masuk ke jajaran orang yang terinfeksi secara tidak masuk akal, merajalela, seperti memasuki tanah tak bertuan. Di antara 13 orang ini, Qin Yichen memimpin, tetapi kali ini Qin Yichen sangat marah, dan dia tidak menganggap mereka serius sama sekali, dan satu orang bergegas ke melawan. Dengan gangguan Qin Yichen, lawan-lawan ini juga merespons dengan kecepatan tercepat mereka. Kedua belah pihak dipaksa oleh yang kuat, dan di belakang para sarjana ini, mereka dengan cepat diduduki kembali oleh yang terinfeksi, mengisolasi mereka dari kekuatan utama. Di depan, Qin Yichen tidak bertemu lawan yang bisa bertarung. Wajah Qin Yichen tiba-tiba menjadi sangat halus. Orang-orang ini telah mencuri guru sejauh ini. Qin Yichen merasa tidak senang untuk sementara waktu. Bahkan diburu oleh orang lain telah belajar bagaimana menghadapinya, dan menanganinya dengan sangat terampil. Jika kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, itu berarti ke-13 orang ini sudah menjadi binatang buas yang terperangkap. Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang yang datang khusus untuk membunuh mereka. Tanpa menunggu Qin Yichen bertindak, cendekiawan di belakang Qin Yichen memimpin. Kakak yang baik, kamu pergi ke tim untuk istirahat, dan kemudian membunuh 3 mil di depan. Kita akan kembali. Ini kerja keras. 3 cendekiawan bergegas langsung. Di antara mereka, satu tertutup api, yang lain mengangkat tangannya dan melemparkan pena. Dan pada saat berikutnya ratusan pena tersapu, semuanya mengalir ke lawan. Orang terakhir mengambil keuntungan dari sampul ratusan pena, mengeluarkan pisau terbang kecil, melihat peluang, dan mengeluarkan geraman rendah. Pergi dengan. Sementara ketiganya menyerang, 3 regu yang tersisa melakukan yang terbaik untuk melindungi. Dapat dilihat bahwa kemampuan para cendekiawan ini untuk mengendalikan taktik ini lebih tinggi daripada orang-orang yang percaya di kuil kebijaksanaan. Setidaknya kemampuan koordinasi ini sempurna. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dan tidak terlalu memikirkannya. Di matanya, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat, dan setiap gerakan tampak melambat. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya. Di sana, ada ksatria kuil. Erdos. Gerakan di sini telah menarik Erdos, dan dengan keefektifan pertempuran yang ditunjukkan para sarjana ini sekarang, tidak mungkin para sarjana ini menjadi lawan mereka. Saat berikutnya, Qin Yichen mengambil beberapa langkah. Erdos juga memperhatikan tindakan Qin Yichen dan mencibir. Semut adalah semut. Sekelompok sarjana tidak benar-benar berpikir mereka bisa membuat gelombang, kan? Mengulurkan lengannya,
Kepulan asap hitam keluar dari lengannya, dan mereka menggantikan kekuatan iman dan menjadi sumber kekuatan Erdos. Hal-hal ini, yang lebih solid dan mudah digunakan daripada kekuatan iman, memblokir dunia di sekitar Qin Yichen hampir seketika. Menderita sampai mati. Mata Qin Yichen menyapu dengan dingin, dan tiba-tiba, senyum muncul di sudut mulut Qin Yichen. Para Templar berani berteriak di depan para dewa liar? Qin Yichen mendengus dingin, membuka tangannya, dan Xuan Bai Kuangblad muncul di kedua sisi tubuh Qin Yichen. Saat Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba, hantu dari puluhan ribu bilah gila hitam dan putih muncul. Semburan udara biru keluar. Pakaian Qin Yichen bergetar beberapa saat di bawah hembusan angin. Pertempuran seperti itu segera menarik perhatian banyak orang. Pergi dengan raungan rendah Qin Yichen, bilah gila Sun Abai berubah menjadi ribuan bilah tajam. Erdos bereaksi, mengangkat tangannya, dan ingin melindungi dirinya sendiri. Asap hitam yang mengancam beberapa saat yang lalu dengan cepat berkumpul kembali, dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung kembali, membuat penglihatan Erdos dipenuhi oleh kegelapan. Erdos menghela napas panjang, dengan keraguan dan ketakutan tergambar jelas di matanya. Pada saat sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan penindas yang sangat kuat, yang merupakan kekuatan yang bahkan dia rasakan tertindas. Jika dia tidak bertahan, Erdos yakin dia akan jatuh dalam sekejap. Apa-apaan para sarjana ini? Mengapa ada orang-orang yang begitu kuat? Tidak, kami harus mengirim berita ini kembali secepat mungkin. Jika orang ini benar-benar seorang sarjana, itu berarti kami membutuhkan dukungan orang dewasa. Sebagai seorang Templar dari Erdos, kekuatannya cukup untuk membuatnya berpikir tentang segalanya dalam sekejap, dan mengirimkan informasi ini hanyalah sebuah pemikiran. Periode waktu ini singkat untuk semua orang, tetapi Erdos terlalu lambat untuk menanggapi para dewa. Dalam kegelapan, tiba-tiba lampu dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dengan semburan merah terang di atas 3 lampu dingin yang lewat.